se-Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan membuat bonsai dengan bahan yang sederhana ini, agar bisa tersampaikan dasar-dasar pemikiran membuat bonsainya. Nah, ini bahannya cukup simpel. Nanti kita akan rangkai bahan ini menjadi sebuah bonsai. Bagaimana pemikiran-pemikirannya, bagaimana dasar pemikirannya, terus langkah-langkah apa yang diambil. Kita lihat prosesnya dalam pembuatan bonsai kecil ini. Oke. Yang pertama adalah masalah yang perlu dipikirkan awal membuat bonsai adalah gerak batang dulu. Apakah gerak batang ini sudah bagus posisinya? Jadi ini kebetulan ada di batu, ada pertumbuhan batang hidupnya di sebelah kanan, kemudian yang mati di sebelah kiri. Ini sangat bagus sekali karena kematian sebelah kiri, kemudian kehidupan akan mengalir ke sebelah kanan. Nah, sekarang tinggal posisi yang hidup ini bagaimana? Kita tidak memperdulikan yang mati. Yang mati nanti biar menyesuaikan, yang hidup dulu. Apakah dengan posisi yang seperti ini sudah bagus, atau perlu di begini sedikit, atau perlu di begini sedikit. Nah, untuk menentukan posisi yang kita hitung adalah yang hidup. Ini hidup. Kalau dibeginikan sedikit bagaimana? Kalau dibeginikan sedikit bagaimana? Posisi depan belakangnya sudah enak. Tidak perlu begini atau tidak perlu begini. Kalau saya akan miringkan sedikit ke sebelah sini, ya, agar dramatis arah tumbuh ke sana lebih jelas. Ya, ini lebih enak posisinya, gerak batang juga lebih terlihat. Nah, langkah kedua adalah menentukan letak mahkota. Bisa dilihat jalur kehidupan mengalir ke atas. Pasti mahkota akan saya taruh di akhir dari gerak batang, yaitu di bagian sini. Ini nanti akan kita rangkai menjadi susunan mahkota. Kemudian ini cabang pendukung pembantu. Nah, artinya cabang kekuatan tumbuh. Kita nanti akan munculkan juga di sini semi mahkota. Kekuatan tumbuhnya ada 1, 2, 3. Yang satu untuk mahkota utama, yang satu untuk mahkota kedua, dan yang ketiga untuk kemungkinan di belakang ada mahkota kecil ketiga. Itulah ciri khas bonsai tropis, memanfaatkan kekuatan tumbuh untuk dibangun mahkota-mahkota. Ya, ini adalah ranting-ranting terpilih. Saya kurangi dulu pertumbuhan daunnya. Ini akan diperbesar.
akan lakukan pengawatan langsung untuk bisa dilakukan pengarahan dan pembentukan. Untuk pengawatan yang pertama tetap berpikirnya adalah ke cabang dulu atau ke badan dulu. Badan tidak perlu dikawat, berarti cabang yang perlu dikawat. Ini cabang besarnya ada 1, 2, 3. Maka 3 cabang ini dulu yang saya kawat. Menyesuaikan dengan besaran cabangnya, saya menggunakan kawat nomor 4. Jadi yang pertama untuk kekuatan pengawatan, saya akan mengawat cabang yang utama ini ke badan agar kuat dulu. Kalau saya kawat cabang ini dengan cabang yang ini, sambungan kawat di sini kurang kuat. Jadi rencananya saya akan kawat cabang dulu yang utama dihubungkan ke badan. Nah, ini dicari sangkutan yang bisa untuk penahan. Ini udah tersangkut ya, tinggal dikaitkan yang kuat. Ya, kemudian saya lilit ke badan dulu. Kemudian kaitan ini kita perketat supaya kuat. Sudah terkawat. Yang kedua, saya akan menghubungkan cabang ini ke cabang yang di belakang. Nanti tetap menggunakan kawat dengan ukuran yang sama. Salah satu kita kaitkan dulu, kemudian yang sisi lainnya kita kaitkan juga. Tiga cabang udah terpasang kawat. Kemudian kita setelah cabang memikirkan atau mengawat ranting. Ini ranting, ini ranting, ranting. Mengawat ranting juga prinsipnya sama. Sebaiknya dikaitkan ke badan atau ke cabangnya. Kalau tadi cabang dikaitkan ke badan, kalau ranting dikaitkan ke cabang. Saya akan mengawat ranting ini 1, 2, 3, 4. Ini akan saya hubungkan dengan kawat nomor 2. Kebetulan letaknya bisa saya paralelkan dengan langsung dikawat double kawat. Ini saya pakai double kawat.
Ini ada beberapa ranting. Kita putuskan mana yang dikaitkan dengan satu sama lain. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Saya mengaitkan nomor 1 dengan nomor 3, kemudian nomor 2 dengan nomor 4. Oke, ini udah dipasang kawat. Langkah selanjutnya saya akan melakukan pengarahan dan pembentukan. Yang pertama yang perlu diperhatikan dulu adalah gerak patang. Nah, terusannya ke sini. Apakah ini sudah enak ataukah perlu diarahkan lagi? Nah, ini terusan gerak patangnya. Yang kedua, kita mengarahkan cabang. Ini cabang udah kita arahkan, yang di belakang juga.
Selanjutnya ranting-rantingnya diarahkan. Tetap dimulai dari yang utama dulu. Ini adalah pembentukan kerangka untuk mahkotanya. Setelah ini dibentuk, kemudian cabang yang lain atau ranting yang lain. Selesai. Jadi ini adalah kerangka dasar atau langkah-langkah dasar membuat bonsai. Yang pertama tadi menentukan posisi dulu. Apabila posisi sudah enak dilihat, sudah sesuai dengan keinginan, maka langkah kedua adalah menentukan letak mahkota. Selain itu juga arah tumbuh mahkota. Kenapa saya membuat arah tumbuh ke sana? Karena ada kerusakan di sebelah sini. Jadi sangat logis bahwa ada kerusakan di sebelah kiri, kemudian arah tumbuh saya arahkan ke kanan. Nah, selanjutnya setelah mahkota ketemu, kita menentukan cabang-cabang yang kuat. Cabang yang kuat kebetulan ada dua, satu, dua. Nah, dari cabang ini, kekuatan tumbuh ini, saya nanti akan munculkan semi mahkota di sini. Kemudian ini adalah pengikut atau ekor, biasa saya sebut. Nah, di sini juga nanti ada kumpulan semi mahkota kecil sebagai background juga. Jadi setelah itu baru kita membuat perantingan mahkota. Perantingan mahkota di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranting yang saya sebar. Jangan khawatir, nanti gap atau rongga ini akan terisi dengan anak rantingnya. Jadi kira-kira bentuk mahkota udah bisa dilihat seperti parabola tipis mengarah ke sebelah sana karena ujungnya di sana. Ya, dengan konsep seperti ini kita nanti akan rencanakan menggunakan pot yang tipis, banyak halaman di sebelah sini. Kemudian yang di sini bibir pot mentok ke batu, menyimpulkan bahwa udah gersang. Halaman di sebelah sana menyimpulkan kesuburan. Potnya tipis, jadi panoramanya terlihat. Oke, inilah dasar-dasar membuat bonsai atau langkah-langkah dasar membuat bonsai. Tentunya ini bahan bukan sesuatu yang mahal ataupun yang bagus atau yang bagaimana. Ini hanya bahan sederhana. Yang paling penting langkah awal dan pola pikirnya membuat adalah mengikuti kemauan pohon, bukan mengikuti kemauan si pembuat. Jadi hasilnya akan yang akan didapat adalah kesan natural karena kita mengikuti keinginan pohon ini sendiri.
Oke, semoga bermanfaat. Ikuti terus info-info dan sharing teknik saya berbonsai di channel YouTube Pokop Art. Sampai ketemu pada channel berikutnya, pada konten berikutnya. Salam pokok.